Sungguh tragis nasib seorang perempuan berinisial UH yang jasadnya ditemukan di Ngawi, Jawa Timur. Sehari-hari bekerja sebagai sales promotion girl atau SPG kosmetik, UH ditemukan tak bernyawa dalam kondisi yang mengenaskan. Temuan koper merah yang berisi jenazah korban pun menggegerkan warga setempat. Siapa yang tega melakukan tindakan sekeji ini dan apa motif pelaku hingga tega melakukan ini? Saudara, pada Kamis 23 Januari 2025, warga Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Jawa Timur, digemparkan dengan temuan koper warna merah berisi jasad wanita di parit tepi jalan raya. Koper berisi jasad wanita tanpa identitas ini ditemukan oleh seorang warga saat akan membuang sampah. Koper merah tersebut terbungkus karung menyerupai paket ekspedisi. Polisi yang memeriksa isi koper tersebut melihat bahwa jasad wanita ini dalam kondisi tidak utuh. Jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi. Polisi kemudian bergerak mencari bagian tubuh korban yang hilang. Terus tiap pagi saya kesini buang sampah. Nah, itu terus niatnya cuci tangan kan. Cuci tangan, kok di sungai ada koper. Kopernya sudah dibungkus atau apa seperti apa sebetulnya? Ya, masih seperti dalam bentuk paketan itu. Oh, dilakban gitu? Paket kurir itu loh. Oh. Dilakban sama apa ya? Plastik hitam sama dilakban persis seperti paketan. Perempuan. Oh. Ya, soalnya dari tadi ada ketemu sendal perempuan, terus bagian bahu yang kelihatan bagian bahu ada bentuknya tuh mengarah ke perempuan. Kalau dari dalam koper seperti itu posisi masih utuh kemungkinan juga enggak utuh. Setelah dilakukan identifikasi, muncullah identitas korban. Namun saudara, kami sengaja menyamarkan identitas korban karena untuk melindungi anak korban. Korban adalah UH asal Garum, Blitar, Jawa Timur. Pihak polisi kemudian menghubungi keluarga untuk memastikan identitas korban. Pihak keluarga memastikan bahwa korban mutilasi di Ngawi ini benar adalah UH. Hal ini berdasarkan dari pakaian serta sandal dan juga gelang yang ada di tangan korban. Pihak keluarga bilang bahwa korban pulang ke Blitar pada Jumat pekan lalu untuk mengunjungi dua anaknya. Kemudian ia kembali ke Tulungagung pada Minggu siang dengan mengendarai mobil. Namun pada Senin siang korban sudah tak bisa dihubungi. Betul yang itu ya, Pak? Gelangnya, Mas. Terus? Tinde. Oh gitu. Itu memang keluar dari rumah itu sejak kapan, Pak? Jumat. Iya. Itu pamit ke keluarga kemana? Pamit ke keluarga itu kemana? Kerja, Mas. Soalnya kerjanya kan di Tulungagung. Oh, kerjanya di Tulungagung. Iya. Setelah jenazah diserahkan ke keluarga, jenazah UH ini yang merupakan korban mutilasi dimakamkan di kampung halamannya yang ada di Blitar, Jawa Timur. Pemakaman dilakukan pada hari Jumat malam, di mana korban dimakamkan dengan bagian tubuh yang masih sama dengan saat pertama kali ditemukan. Kepergian korban meninggalkan duka mendalam bagi keluarga. Apalagi ia memiliki dua anak yang masih berusia 7 dan 10 tahun yang biasa tinggal bersama kakeknya. Sehari-hari korban bekerja di Tulungagung sebagai sales kosmetik kecantikan. Dan setiap akhir pekan, korban selalu pulang ke Blitar untuk menemui kedua anaknya. Menurut sang ayah, saudara, korban ini memiliki kepribadian yang baik. Setiap pulang ke rumah, korban selalu memberikan uang kepada kedua anaknya dan kerabat di sekitar. Selain itu, korban juga perhatian terhadap keluarga. Dan sementara di mata rekan kerjanya, korban dikenal sangat dermawan. Saya sebagai orang tuanya, jadi pulang kerja itu dia itu yang ngasih makanan kepada anaknya, kepada saya, kepada ibu saya, termasuk mbahnya Us itu. Jadi ya, sama saudaraan yang keduanya. Oh, yang keduanya bareng. Ya. Yang pertamanya sama. Asli ini kasar. Ya. Upaya polisi untuk mencari bagian tubuh yang lain membuahkan hasil. Polisi menemukan bagian tubuh korban di bawah jembatan kecil aliran sungai di Desa Selawe, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, Jawa Timur. Bagian tubuh korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Iskak, Tulungagung untuk penyelidikan lebih lanjut.
Tidak hanya di Trenggalek, saudara, bagian tubuh korban juga ditemukan di Ponorogo, Jawa Timur. Polisi menemukan bagian tubuh korban di area hutan di Desa Sampung, perbatasan dengan Magetan. Bagian tubuh korban kemudian disimpan di kamar jenazah RSUD Dr. Haryono Ponorogo. Dan inilah, saudara, rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku saat berada di hotel. Pelaku tiba di hotel tidak seorang diri, melainkan bersama dengan seorang pria yang diduga adalah saudara pelaku. Dalam rekaman ini, pelaku terlihat keluar dari kamar menuju mobil untuk mengambil koper. Kemudian, pelaku membawa koper ke dalam kamar hotel. Sedangkan pria yang diduga merupakan saudara pelaku duduk di luar kamar. Pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 5:30 pagi, pelaku kemudian keluar kamar dengan membawa koper. Koper berwarna merah inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Koper merah ini diduga telah berisi jasad korban yang telah dimutilasi. Selain pemeriksaan saksi, rekaman CCTV hotel inilah jadi salah satu amunisi polisi untuk mengantongi identitas pelaku. Dan akhirnya, saudara, polisi berhasil menangkap pelaku mutilasi. Pelaku adalah Rohmat Trihartanto alias Anto. Penangkapan ini dilakukan polisi di wilayah Madiun, Jawa Timur. Pelaku sempat tersenyum saat ditangkap. Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku kemudian hanya bisa tertunduk saat digiring polisi ke Polda Jawa Timur. Polisi kemudian melakukan olah TKP kasus mutilasi di sebuah hotel yang ada di Kota Kediri. Dalam olah TKP, petugas menghadirkan pelaku. Sejumlah adegan diperagakan, mulai dari pelaku tiba di hotel, pelaku membunuh korban, hingga pelaku meninggalkan hotel. Olah tempat kejadian perkara ini berlangsung lebih dari 3 jam. Cemburu dan sakit hati, itulah ternyata motif pelaku tega membunuh korban. Pelaku pernah memergoki korban saat bersama dengan pria lain. Korban juga sering meminta uang kepada pelaku. Motif lain adalah kekesalan pelaku yang kerap tersinggung oleh ucapan-ucapan korban. Motif terkait motif ya. Hasil dari pemeriksaan terhadap tersangka diketahui bahwa motifnya ini adalah pertama, korban ini sakit hati. Ada sakit hati dan juga cemburu. Cemburunya kenapa? Karena diketahui korban ini pernah ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Ya, sementara tersangka ini di dalam di sekitaran kos-kos korban ini mengakui sebagai suami siri dari korban. Polisi masih menelusuri potensi ada yang tersangka lain dalam kasus mutilasi ini. Pasalnya, pelaku sempat meminta bantuan untuk antar jemput, mengambil koper, dan kembali kepada saudaranya. Hal ini dilakukan karena polisi melihat pelaku tidak sendirian ke hotel setelah mengambil koper. Sementara itu, keluarga korban berharap agar pelaku mendapat hukuman mati karena telah membunuh keluarga mereka dengan keji. Ayah korban mengungkapkan ingin agar jenazah anaknya ini bisa disatukan kembali agar bisa segera dimakamkan. Harus hukum berat. Jadi kalau bisa ya anak saya sampai jadi korban ya harus dihukum mati. Ingin hukum mati, Pak? Yang bertindak melukai anak saya sampai jadi korban itu. Dimakamkan, Pak. Dijadikan satu. Disegerakan gitu, Pak ya? Iya. Memprihatinkan sangat ini. Pelaku kini harus merasakan dinginnya jeruji besi. Pelaku dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.